Udah lama nih kita rindu dengan kajiannya Ustadz Agung nih. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin speakernya di mute dulu karena waktu udah mulai. Pak Ustadz akan memberikan. Nah, silakan. Iya. Nah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabil mustafa sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, ikhwan wal akhwat fillah, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan amal soleh dan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan kehormatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu, ya meskipun hanya dengan forum Zoom, tetapi rasanya ukhuwah Islamiyah di antara kita yang sudah lama terjalin ini ingin untuk kumpul lagi, kajian lagi, ya. Tapi memang kondisi sekarang sedang pandemi, ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan apabila ada keluarga kita yang sakit atau kita yang sedang Allah berikan ujian. Allah berikan juga kesabaran buat kita sehingga pahala kita berlimpah. Ya Bapak Ibu sekalian, Ramadan tadi kata Kang Fardan kira-kira 9 hari lagi ya. 22 Pak. 21 hari lagi, afwan. Kemungkinan Ramadan itu tanggal 2 atau tanggal 3 ya, April. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 2 ya. Kemungkinannya tanggal 2 atau tanggal 3. Mudah-mudahan sih awal Ramadan dan akhir Ramadannya kita bareng. Ya, berbicara tentang Ramadan tentu tidak perlu kita panjang lebar. Kita hanya ingin mereview saja, murojaah tentang hikmah dan hukum seputar Ramadan. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Bagi yang ada mushafnya silakan dibuka Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Ya. Kalau dalam hadis, misalkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW menyatakan tentang rukun Islam, ya, bahwasanya rukun Islam adalah wasiyami Ramadan, puasa Ramadan. Dulu Bapak Ibu sekalian, puasa pada masa fase Mekah, ketika Nabi SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, Nabi SAW itu belum diwajibkan puasa. Belum ada kewajiban puasa, baru berpuasa sesuai dengan keinginan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Asyura. Ini sejarah ya. Puasa Asyura 1 hari. Ini pada tanggal 10 Muharram. Baru kemudian setelah Nabi SAW hijrah, ya, pada tahun kedua Hijriyah, Nabi SAW diperintahkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Sehingga puasa itu adalah ibadah yang sudah dikenal oleh para nabi terdahulu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat bagaimana kaifiyah puasa pada zaman nabi terdahulu.
Ada yang berpendapat sama seperti kita, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, ya, dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ada juga yang berpendapat tidak sama seperti ibadah kita, hanya waktu-waktu tertentu saja. Ya, tidak urut sekian bulan, tidak hanya sekian hari saja. Wallahu a'lam, itu tidak diterangkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, sehingga kita tawakuf saja, ya. Ala kulli hal, ibadah puasa, saum sudah ada sejak para nabi terdahulu, karena Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa adalah perintah dari Allah, dan menjalankan perintah dari Allah adalah bukan perkara kecil. Ya, kita ingat kisahnya iblis ya, ketika di dalam surga, ya, Allah perintahkan satu perintah. Ada yang tahu jemaah? Allah perintahkan satu perintah kepada iblis, tetapi iblis ini enggan. Yakni perintah untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena dulu sujud itu dibolehkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk dari golongan yang kafir. Coba kita renungkan, iblis diperintahkan dengan satu perintah dan iblis membangkang. Iblis tidak mengikuti perintah Allah, satu perintah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahakuasaannya, Allah usir iblis dari surga. Dan begitu juga Adam dan Hawa, Allah bolehkan mereka makan di dalam surga, menikmati kenikmatan surga. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal khasirin. Janganlah engkau dekati pohon ini, niscaya kalian berdua akan termasuk yang merugi. Tapi ternyata Nabi Adam dan Hawa makan, ya, buah dari pohon itu, sehingga Allah pun murka. Jadi Nabi Adam melanggar larangan. Iblis melanggar perintah. Mana yang lebih besar perkaranya? Melanggar perintah atau menerjang perkara yang haram? Teman-teman, ini Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih besar, menerjang larangan atau menolak perintah? Kang Fardan. Ya. Pertanyaan berat, Ustaz, untuk dijawab. Pertanyaan yang gampang, berat untuk dijawab. Gampang ya? Dua-duanya, aduh, bikin deg-degan, Ustaz. Kalau dari segi perintah, ya, dari dua kisah itu, yang membedakan Adam dan Hawa dan juga iblis adalah tentu taubat. Adam, Hawa bertobat, menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iblis tetap saja sombong. Malah iblis katakan, ya, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, dengan kemahakuasaanmu aku akan sesatkan manusia. Jadi harusnya iblis taubat, tapi iblis nggak mau taubat, malah bersumpah akan menyesatkan manusia, ya, dan minta penangguhan. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, berikan saya penangguhan. Qala innaka minal munzarin. Ya, engkau diberikan penangguhan, jadi sampai hari kiamat. Ini iblis saja. Kalau syaitan bisa mati, kalau iblis sampai hari kiamat baru nanti mati.
Para ulama mengatakan bahwa yang lebih besar perkaranya adalah perintah. Yang lebih besar perkaranya adalah perintah. Kenapa? Karena ketika seorang melanggar perintah, itu biasanya disebabkan karena keengganan dan juga sombong. Ada rasa enggan. Disuruh melakukan ini, enggan. Tapi kalau melanggar perintah, biasanya itu melanggar larangan, itu biasanya karena hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu. Jangan begini, jangan begitu, itu biasanya karena hawa nafsu. Dokter mengatakan kepada pasiennya, Pak, Bapak kurangi konsumsi manis. Glukosa kurangi, karena apa? Karena kadar gula Bapak sudah tinggi. Terjang. Nah, itu biasanya karena hawa nafsu. Ya, bukan karena keengganan. Tapi kalau diperintah, maka biasanya menolaknya karena keengganan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla tidak suka apabila perintahnya itu tidak ditaati. Nah, dengan puasa Ramadan, ya, kita meninggalkan makan dan minum, dan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan ibadah yang ringan. Ya, ini ada makna ketundukan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ketika kita berpuasa Ramadan, iman ini akan naik. Kita merasakan sendiri ketika puasa Ramadan, ya, sedekah gampang, salat qiyamul lail mudah, salat tarawih 8 rakaat gampang, enteng. Ya. Coba di bulan-bulan yang lain, buru-buru bangun salat tahajud, istilahnya gitu. Ya, salat subuh aja kadang bablas. Ya. Makanya ketika kita mengikuti perintah Allah, maka iman ini akan naik, dan itu akan dibarengi dengan amal soleh yang lain. Makanya hikmah kita berpuasa adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara hikmah kita berpuasa adalah amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Dalilnya banyak, saya tidak cantumkan di tulisan itu, ya, tapi dalilnya banyak sekali. Di antaranya di dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Itu dilipat gandakan. Kemudian kalau hadis Nabi SAW, bahkan bukan hanya amalan dilipat gandakan, tapi dijauhkan dari api neraka. Hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu bidzalika al-yaumi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa." Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan dia dengan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, 70 tahun perjalanan ini bukan waktu yang sebentar. Ketika melakukan perjalanan tanpa henti-henti selama 70 tahun, maka itulah jarak Allah menjauhkan kita dari api neraka. Ya. Apalagi kalau 30 hari kita berpuasa. Maka ini amalan yang sangat luar biasa, puasa ini, ya. Kemudian di antara fadilahnya adalah juga dosa-dosa kita diampuni. Ya, kita tidak pernah memungkiri bahwa kita adalah orang-orang pendosa. Kalau ditulis, wah, udah banyak sekali. File dosa kita setiap hari itu kalau direkam, wah, banyak sekali. Ya, padahal dosa itu sedikit akan menjadi banyak. Ya, ada seorang penyair mengatakan, ya, khalidh dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Jauhkan dirimu dari dosa besar ataupun kecil, itulah makna takwa. Wasna' kamashin fawqa ardis syauqi yahdharu ma yara. Jadilah kamu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri, niscaya akan berhati-hati. La tahqiranna saghiratan, jangan kamu sepelekan dengan dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung yang besar itu, gunung yang menculang, itu berasal dari tumpukan-tumpukan batu.
Nah, kita dosanya banyak Pak, subhanallah ya. Kalau kita merenung, kita introspeksi diri, ini kayaknya memang dosa kita udah banyak banget. Nah, dengan ibadah puasa sangat-sangat diharapkan bagi seorang hamba akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya. Jadi ini merupakan momen bagi kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita karena pasti dari kita akan mati dan kita akan membawa amal soleh kita. Kita meninggal dunia, kita tidak akan membawa harta kita. Kita meninggal dunia tidak akan membawa jabatan yang kita miliki sekarang. Kita meninggal dunia tidak akan membawa kebanggaan-kebanggaan dunia yang kita miliki. Tidak. Yang kita bawa adalah amal soleh. Ya, yang kita bawa adalah amal soleh. Maka kita sangat berharap dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala agar amal soleh kita pun bisa banyak. Karena kalau ditimbang ya di dalam mizan karena dosa kita terlalu banyak, maka ini akan menyulitkan hisab kita juga. Maka dengan mengerjakan ibadah puasa, sangat kita berharap kepada Allah, Allah mengampuni kita. Dan Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa Ramadan karena didasari iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud, Ibnu Majah. Jadi kalau kita beribadah puasa dengan keimanan kita dan mengharapkan pahala, maka Allah niscaya akan mengampuni dosa kita. Ya, jadi kita resapi puasa ini bukan hanya aktivitas biasa. Ini kan udah rutin Ustaz setiap bulan. Iya. Tetapi harus kita jiwai bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga apa? Kita akan maksimal ibadah puasa. Ya. Nah, kemudian belum lagi apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, bahwa kata Allah bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. 1000 bulan. Ya, entah kita umurnya nyampe apa enggak. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyampaikan, Inna a'mar ummati baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi umurnya umatnya Rasulullah sekitar 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang melebihi umur itu. Ya, kalau ada yang sudah 70 tahun ke atas itu sudah bonus. Ya, kalau udah kepala 4, kepala 5 ini berarti udah dekat ke 60. Ya. Maka segera untuk menuju Allah. Tentu kematian itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi yang muda akan meninggal dunia. Ya, lebih cepat. Tapi hendaknya kita segera menyambut ini karena bisa jadi tahun depan kita tidak bertemu dengan Ramadan. Beramal satu malam ganjarannya 1000 bulan. Ustadz, apakah harus iktikaf pada malam itu? Enggak harus iktikaf. Semudah apapun yang kita bisa lakukan. Sedekah pada malam Lailatul Qadar nilainya 1000 kali daripada sedekah pada hari-hari biasa. Menyantuni anak yatim pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan di hari-hari biasa. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih besar daripada di hari yang lain. Salat di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih besar daripada hari yang lain.
begitu juga dengan membaca Quran, ya, dan seterusnya, berbuat baik kepada teman, kepada kerabat, kepada tetangga, itu nilainya 1000 kali daripada hari-hari biasa. Makanya kita bersemangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dalam hadis-hadis yang ada, Nabi SAW menyampaikan ya bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada hari-hari yang ganjil. Nabi juga menyampaikan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa enggak 10 awal di bulan Ramadan ya? Ya karena awal-awal biasa semangat. Ya, semangat, sholat tarawih semangat, ya. Tapi begitu pertengahan, begitu mulai akhir, softnya mengalami kemajuan. Softnya mengalami kemajuan. Ya ini udah mulai pada nggak sholat, gitu. Maka ada targhib, ada penyemangat di akhir Ramadan. Ya. Nah kalau di akhir Ramadan semangat dan mengerjakan terutama di malam-malam witir, di malam-malam ganjil. Maka Nabi SAW secara spesifik menyebut di malam 27 bulan Ramadan. Maka kerjakan ibadah yang bisa kita lakukan, yang mudah kita lakukan. Ya. Nah, tentu itu tidak sebuah kepastian ya, semua malam Lailatul Qadar itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah suatu ketika Nabi SAW beliau ditampakkan dalam mimpi beliau, dan mimpi para nabi itu hak ya. Kalau mimpinya kita yang enggak. Ya, bisa jadi itu dari syaitan, bisa jadi dari ilham dari Allah, bisa juga dari bunga tidur saja. Tapi mimpinya Rasulullah SAW itu hak. Pernah Rasulullah SAW bermimpi bahwa malam Lailatul Qadar terjadi ketika salat subuh, dahi beliau basah. Ya, dahi beliau basah, terkena tanah dan air. Jadi bercampur antara air dan tanah mengenai dahi Nabi SAW. Lalu kemudian ini disampaikan kepada sahabat, dan ternyata ditarik maju. Oh, ternyata itu terjadi pada malam 22. Malam 22. Ya, jadi bukan malam ganjil ya. Bahkan terjadi pada malam 22 ya. Di sholat subuh di malam 22 Nabi SAW beliau sholat dalam keadaan basah kening beliau karena malam harinya hujan, dan sebagian air masuk ke dalam Masjid Nabawi yang pada waktu itu masih sederhana dan berlantaikan masih pasir. Ya, ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam-malam genap, tapi semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah kita mendapatkan surga. Ya. Karena pada bulan Ramadan itu pintu surga dibuka. Kata Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika di bulan Ramadan itu tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga. Ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya pintu surga dan pintu neraka sekarang sudah ada. Ya, sudah ada. Sebentar dulu break. Oke. Baik, kita sebentar dulu break ya teman-teman. Iya. Kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa syaitan-syaitan dibelenggu, ya, bahwa syaitan-syaitan dibelenggu dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Makanya perbanyak doa di bulan Ramadan. Kita punya hajat, punya keinginan, ya, kita doa di bulan ini
Ya, bahkan kata Rasulullah SAW nanti di poin ke-6 bahwa Allah memberikan waktu mustajab di bulan ini. Inna lillahi fi kulli yawmin utaqa minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lah. Dan seorang muslim itu memiliki doa yang mustajab yang akan Allah kabulkan pada hari itu. Ya, karena itu para ulama mengatakan doanya orang yang sedang berpuasa itu mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ya. Sehingga pada bulan Ramadan kita perbanyak doa. Kita punya hajat apa, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen anak kita sukses, ingin anak kita selesai kuliah, ya, atau agar segera dapat jodoh atau segera dapat omongan atau apapun hajat kita, pergunakan waktu di bulan Ramadan itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu itu Allah betul-betul membuka pintu surga dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Dan kata Nabi, pada setiap hari di bulan Ramadan, ya, Allah memberikan ijabah terhadap doa-doa kita. Nah, kemudian di antara fadilah, keutamaan dan hikmah bulan Ramadan adalah Allah berbangga dengan amalan ini. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan puasa itu adalah untuk diriku, kata Allah, untuk diriku. Ya, hadisnya di hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan puasa dan aku yang akan langsung membalas puasa itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung membalas puasa ini. Para ulama membicarakan hadis ini, kenapa begitu spesial puasa itu? Karena orang yang berpuasa itu sebetulnya hubungannya adalah antara dia dengan Allah saja. Kalau misalkan sholat hubungan hamba dengan Allah, tetapi masih terlihat. Sholat berjamaah dilihat orang, ya. Artinya kemungkinan besar untuk dilihat manusia itu ada, sehingga kadang ada orang yang mengerjakan sholat, ada sisi-sisi ria, ada sisi-sisi yang dia akan bisa mengharapkan mungkin pujian dari manusia atau malu. Tapi kalau orang puasa, ya, masuk kamar minum, masuk kamar kemudian makan, ketahuan. Apalagi di rumah sepi. Kenapa Allah menspesialkan orang yang berpuasa? Karena dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan. Dapat siapa hadiah? Maksudnya? Ya, mohon mic-nya di Terus meninggalkan semuanya itu. Hah? Kenapa ceramahnya ngomong gitu? Barusan bilang apa? Nggak kedengeran. Anak ceramah makan bawa ke kamar. Teman-teman, mohon mic-nya di mute dulu, Mbak Erin. Ya. Jadi ketika orang yang berpuasa, dia bisa saja makan, minum gitu ya. Masuk kamar, minum 1 gelas cukup, terus puasa, pura-pura puasa lagi. Atau masuk ke kalau masih anak-anak dulu ya, kadang minum air keran gitu kan ya, di masjid sekalian sholat ya sambil wudhu gitu kan. Mungkin diantara kita juga dulu kecilnya begitu, minum air nggak ketahuan. Karena hubungan puasa itu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa membatalkan puasanya kapanpun, tetapi Allah Azza wa Jal dia dahulukan
dia tidak membatalkan puasanya karena Allah, maka puasa itu spesial sekali. Ya. Kalau zakat bisa dilihat orang. Oh, fulan zakat sekian. Ya. Kemudian haji atau umrah dilihat. Ya. Bahkan kalau di kita ini pulang-pulang ada gelar haji dan hajah, ya kan? Ini kan akan bisa berpengaruh terhadap hati. Sebesar mana keikhlasan kita dalam beramal. Kalau kita berpuasa kemudian ikhlas lillah, mau ini spesial sekali. Ya. Dan banyak warung-warung yang sudah tutup, sudah ya begitu tutuplah, tapi tetap aja banyak orang yang makan di situ. Assalamualaikum. Ini tentang ketakwaan hati, ya, tentang bagaimana pengagungan dia terhadap Allah Azza wa Jalla. 6. Kemudian di antara manfaat puasa atau hikmah puasa adalah puasa itu akan memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Bagi orang yang mengerjakan puasa itu. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Hakim, Tabrani dan lain, ya, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdin yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Jadi pahalanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, aku menghalanginya dari makan dan minum, dari makanan dan syahwat di siang hari. Maka berikan aku syafaat untuknya. Wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nawm bil-lail fasyafi'ni fihi. Al-Quran mengatakan bahwa aku menghalangi dari tidur di waktu malam. Ya, maka perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Qala, lalu beliau Nabi SAW menyampaikan fayashfa'an, lalu keduanya memberikan syafaat, diperkenankan untuk memberikan syafaat. Syafaat, ya, ini bisa dari amal soleh kita. Termasuk diantaranya adalah puasa tadi, ya. Nah, makanya kita hadirkan niat yang soleh, kemudian rasa pengagungan kita yang lebih besar kepada Allah SWT dalam ibadah puasa ini. Nah, kemudian di tulisan itu saya sampaikan tentang amalan-amalan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Di antaranya memperbanyak tilawah Al-Quranul Karim, ya. Kemudian memperbanyak sedekah. Dan kalau kita lihat sejarah para salaf, ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau membaca Quran di bulan Ramadan itu sampai 60 kali khatam. 60 kali khatam. Kalau 30 hari puasanya berarti satu hari beliau 2 kali khatam. Ini luar biasa, Pak. Apa bisa? Bisa. Kalau penasaran, ya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ya, ada di YouTube itu orang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 8 jam. Bacaan 30 juz dalam waktu 8 jam. Ada. Kalau 2 kali khatam sekitar 16 jam. Masih ada waktu 8 jam untuk istirahat. Atau mungkin juga Imam Syafi'i membacanya di dalam sholat, ya, atau sambil melakukan aktivitas. Bisa. Jadi 2 kali khatam dalam satu hari itu tidak mustahil. Bisa ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, masyhur dari beliau menghatamkan 2 kali khatam dalam satu hari di bulan Ramadan. Sehingga 60 kali di bulan Ramadan. Kemudian juga kita bisa memperbanyak sedekah, melakukan i'tikaf, ya. Umrah, bahkan Nabi SAW menyampaikan umrah di bulan Ramadan itu seperti haji. Seperti haji, pahalanya seperti haji. Nah,
Tentang hukum ya, kita bisa bahas. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Allah memberikan keringanan ya di dalam Al-Qur'an bagi orang yang sedang puasa lalu dia tidak mampu menjalankan puasa. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, dan orang-orang yang dalam kondisi safar maka boleh baginya untuk mengqadha di hari yang lain, atau dalam keadaan sakit untuk mengqadha di hari yang lain. Safar atau perjalanan jauh itu ada beberapa hadis yang mengisyaratkan tentang safar, hanya saja tentu zaman dan waktunya berbeda. Ada semacam hadis siapa yang safar 3 hari 3 malam, siapa yang safar sehari semalam, sehingga sebagian ulama mengkaitkan safar itu dengan hari. Kalau perjalanan itu 1 hari maka itu musafir. Tapi fikih ini adalah fikih zaman dahulu. Tentu zaman sekarang ya, pergi ke Arab saja itu paling 8 jam dengan pesawat. Ya, tidak mungkin tidak kita katakan musafir. Tentu kita katakan musafir. Safar. Tidak dikaitkan dengan 1 hari, karena zaman dulu dengan menggunakan kendaraan yang ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan jarak seperti 4 burud, ya, 4 burud. Nah, ini satuan pada waktu itu. Kalau sekarang ya sekitar 1 burud itu sekitar 20 kilo. 10 kilo sekitar, kalau 4 burud ya berarti sekitar 80-an kilometer, maka itu adalah jarak tempuh safar. Ketika kita akan menempuh perjalanan sejauh jarak safar, misalkan dari sini ke mana ya, 80 kilo. Kang Fardan, 80 kilo dari mana ke mana? Bandung. Bandung tah. Bandung ratusan, jelas. Enggak, sebelum Bandung pada larang. Cianjur, dari sini ke Cianjur itu sudah safar. Tapi kalau sampai puncak mungkin nggak tahu, kalau dari Gandaria berapa kilo? Puncak dari Gandaria paling 50 kilo, kalau 60 kilo. 60 kiloan Pak ya? Sekitar 59-60 kilo lah. Itu belum nyampe jarak safar. Belum. Tapi kalau 80 kilo ke atas, Harusnya ke Cianjur tambah 30 lagi, jadi kurang lebih 90. Iya, kalau mungkin dari sini ke Cianjur itu sudah musafir. Ya, jadi boleh bagi kita untuk berbuka di Ramadan. Apa hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan? Ya, kita tahu bahwa safar itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan. Apa hukumnya? Karena ada beberapa hadis Nabi SAW pernah suatu ketika beliau safar, hadis Bukhari Muslim, pernah suatu ketika beliau safar, lalu di tengah jalan beliau berbuka. Di tengah jalan panas terik sekali. Yang kita tahu Jazirah Arab itu kalau panas sekali. Maka Nabi dan para sahabat buka. Tapi ada sahabat-sahabat lain yang tidak berbuka. Sehingga mereka itu hampir-hampir pingsan, ya, dikerumut di bawah pohon dan lemas sekali. Maka Nabi SAW bertanya, ada apa itu? Dikatakan bahwa ada sebagian orang yang tidak berpuasa, tidak berbuka, tetap berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, ulaikal usad, mereka itu sedang bermaksiat. Ya. Kenapa Nabi SAW menyampaikan itu? Karena dalam kondisi yang berat sekali, tetap memaksakan. Padahal Allah itu suka seandainya keringanannya diambil. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakruhu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah
suka agar rukhsahnya, keringanan itu didatangi sebagaimana dijauhi maksiatnya. Logikanya begini Pak, logikanya begini. Kalau kita sebagai orang tua punya hadiah untuk anak-anak kita sudah siapkan. Ya, tapi anak-anak kita nggak mau. Ya, ini kan kurang ya. Dan ada kalanya seseorang itu suka apabila hadiahnya diberi. Dan Allah Azza wa Jalla walillahil matsalul a'la. Allah suka apabila rukhsahnya diambil. Ketika kita musafir dan berat, ambil saja rukhsahnya. Ya. Tapi Ustadz, saya safar menggunakan pesawat, saya tidak lemas, cepat lagi, dari jarak Jakarta ke Yogyakarta hanya 30 menit dengan pesawat, malah lama nunggunya, nunggu di bandaranya. Ini gimana Ustadz? Ya, tidak ada keberatan, maka ya boleh untuk berpuasa. Ya, karena ini hanya rukhsah. Ya. Nah, dan siapa yang berbuka tentu nanti akan mengqadha di hari yang lain. Contoh lagi, hukum tentang safar. Ini penting sekali safar. Kapan seseorang boleh berbuka, mulai berbuka. Jadi contohnya gini Pak, tadi Bapak Kang Fardan mau ke Bandung. Ke Bandung itu berangkat jam 9 pagi. Sedangkan yang namanya puasa itu kan dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jam 9 pagi, pertanyaannya kapan kita boleh tidak berpuasa? Apakah ketika mulai perjalanan ataukah sejak subuh saya tidak berpuasa? Ini pertanyaan ya. Karena jam 9 rencana akan berangkat. Ini bahas para ulama. Yang paling hati-hati adalah kita tidak berbuka, tidak membatalkan puasa kecuali setelah melakukan safar. Jadi memulai perjalanan. Ya, karena bisa jadi Pak, ya subuh kita habis subuh gitu kan, nanti saya jam 9 akan safar. Karena akan safar terus ngopi, setelah salat subuh minum kopi. Qadarullah tidak jadi. Ada info ternyata ya tol Cipularang macet parah. Ya. Terus apalah ada sesuatu yang kemungkinan nanti besok aja lah gitu ya. Nah, ini menanggulangi hal yang semacam ini, maka para ulama mengatakan seseorang itu baru disebut musafir setelah keluar dari kotanya. Setelah keluar melakukan perjalanan. Karena itu meskipun kita safar jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, tetap berpuasa di awalnya, baru nanti berbuka di jalan. Pertanyaan lagi Pak, kapan kita mulai berbuka? Ketika melakukan perjalanan, tentu dari Jakarta ke Bandung itu kan ratusan kilometer. Apakah kita harus melewati 80 kilometer dulu, artinya keluar dari Karawang ya, atau Cikampek? Apakah harus keluar itu dulu, ataukah baru sampai mana? Bekasi, sudah boleh makan, sudah boleh mulai berbuka? Ya, ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Ya, di mana Rasulullah SAW pernah safar dari Madinah ke Mekah. Safar dari Madinah ke Mekah itu berapa kilo Pak? Sekitar 500 ya. Madinah ke Mekah itu sekitar 500 atau 400 kiloan. Dari Madinah beliau melewati namanya Dzulhulaifah. Dan ini adalah mikotnya ahli Madinah ketika mau haji, ya, mikotnya ahli Madinah, Dzulhulaifah. Ketika sampai Dzulhulaifah, karena Nabi dari Madinah ke Mekah
Sampai di Dzul Hulaifah beliau berbuka. Beliau mengqashar salat. Hadisnya mengqashar salat, tentang salat. Mengqashar salat. Padahal jarak rumah beliau sampai Dzul Hulaifah adalah 12 kilo. 12 kilo. Sehingga para ulama berpendapat dengan hadis ini menyimpulkan hukum bahwa boleh bagi seseorang untuk berbuka, membatalkan puasanya setelah keluar dari kotanya, meskipun belum menempuh jarak safar. Jadi Kang Fardan dari Jakarta mau safar ke Bandung, baru sampai Bekasi sudah boleh membatalkan karena sudah di perjalanan. Ya. Ketika sudah di perjalanan, maka boleh membatalkan puasa. Pertanyaan lagi, anggaplah dari rumah sampai ke Bekasi sudah buka puasa. Qadarullah di Cikampek macet total. Di Cikampek macet total sehingga tidak bisa masuk tol Cipularang, balik lagi ke Jakarta. Padahal sudah buka. Nah ini bagaimana ini? Apakah meneruskan puasanya tapi sudah makan, sudah minum, ataukah menghukumi dirinya sudah makan, sudah minum? Ini polemik nih. Ya di bulan Ramadan sudah buka karena awalnya niatnya safar dan betul-betul niat safar. Nah, para ulama memberikan keringanan, ya. Jadi ini kebanyakan pendapat ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa dia tidak berpuasa pada hari itu. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dibolehkan secara syariat. Qadarullah ada penghalang sehingga dia tidak jadi musafir. Sehingga meskipun berangkat jam 9 terus pulang ke rumah jam 12 siang, nggak jadi safar, ya karena ada kendala tadi, tidak perlu meneruskan puasa. Toh kalau meneruskan puasa pun tidak sah karena sudah buka. Ya, sudah buka. Jelas ya? Nah, itu pun berkaitan dengan sholat. Udah berangkat nih, sudah jamak takdim misalkan, habis zuhur berangkat. Sholat asar sudah dikedepankan ke waktu zuhur. Begitu sampai Bekasi, balik lagi karena macet atau apa. Sampai rumah jam 2 siang, apakah dia wajib mengulangi sholat asar? Karena sholat asar belum datang. Ini polemik di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak perlu, karena dia telah melakukan sesuatu yang dibolehkan secara syariat, sehingga sholat asarnya sudah gugur. Sebagian ulama berpendapat, apabila dalam masalah puasa, ulama Hanafiyah, ya mazhab Hanafi, tetap mewajibkan untuk tidak makan dan minum di bulan Ramadan, kata mereka, untuk menghormati bulan Ramadannya. Ya, tetapi yang rojih boleh makan dan boleh minum. Kemudian dalam masalah sholat, pendapatnya ulama Syafi'iyah, dia mengqadha sholat asar. Jadi menunggu sholat asar masuk, dia sholat lagi. Yang sholat tadi, takdim tadi, tidak dianggap. Tapi yang rojih insya Allah adalah pendapat yang pertama, sudah bisa mencukupkan diri dengan puasa atau sholat yang awal. Ini tentang safar, ya mudah-mudahan bermanfaat nih. Banyak masalah tentang safar. Contoh lagi misalkan orang yang profesinya sebagai pilot. Dari Soekarno-Hatta sampai ke Lombok. Memang profesinya pilot. Dia muslim. Bolehkah dia mengambil rukhsah untuk berbuka puasa? Secara hukum syariat boleh. Karena dia sedang musafir, ya, karena dia sedang musafir dan hukum dikaitkan dengan illah atau sebab hukum itu. Ketika dia musafir boleh berbuka. Hanya saja karena pekerjaannya itu sebagai pilot,
kan memang mondar-mandir. Di selain bulan Ramadan pun tetap mondar-mandir kan. Maka lebih baik dia berpuasa. Karena banyak temennya. Ya, banyak temennya. Adapun di luar bulan puasa ketika mengqadha akan berat. Ya, karena melihat orang pada makan, pada minum, dia nggak makan dan minum. Sama juga dengan masinis, ya, sopir mobil antar provinsi, itu musafir, maka boleh dia berbuka, tetapi lebih baik dia mencoba untuk puasa. Kalau memberatkan, dia berbuka, ya, sehingga utangnya tidak terlalu banyak. Kemudian juga para ulama berbeda pendapat tentang safar maksiat. Karena safar ada safar taat. Ini nggak ada perbedaan pendapat, Pak. Orang safar untuk umroh, untuk haji, ya, itu tidak ada masalah, boleh untuk buka puasa. Ada safarnya itu mubah, untuk dagang, untuk sekolah, nganter anak kemana gitu kan. Itu kan safarnya safar mubah, boleh. Ada safar haram, ya, safarnya safar haram. Misalkan menjual apa yang diharamkan, misalkan ya. Dari Jakarta ke Surabaya menjual barang-barang haram. Misalkan ada. Entah itu bekas curian atau memang zatnya haram. Pertanyaannya, bolehkah dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa? Ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, pendapat ulama Syafi'iyah, tidak boleh. Karena dia safarnya sedang dalam rangka untuk melakukan maksiat. Sehingga tidak boleh untuk dijadikan alasan untuk berbuka. Pendapat yang kedua, membolehkan. Ya. Selama dia dihukumi musafir, mau itu safar maksiat atau safar mubah, itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya, tentu ini adalah sesuatu yang jadi wacana. Ya, kalaupun ada orang yang melakukan keharaman, safar karena haram, tapi masih apa ya, dulunya mantan santri atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Adapun kalau sakit itu adalah sakit yang berhubungan dengan puasa. Kalau sakitnya adalah sakit kulit, misalkan sakit gatal, itu kan tidak ada hubungannya dengan puasa, sehingga tetap wajib puasa. Ya, tetap wajib puasa. Bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Ya, nah ini juga ada perbincangan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui, ya, itu harus mengqadha di hari yang lain. Ya, harus mengqadha di hari yang lain, dan inilah pendapat jumhur, karena penghalangnya, rasa beratnya itu hanya sementara. Jadi ada rasa berat yang sifatnya sementara, ada rasa berat yang sifatnya selamanya atau lama, seperti orang yang punya mah kronis, ya, itu tahun ini kemungkinan juga nggak sembuh, tahun depannya juga nggak sembuh. Nah, orang yang semacam ini boleh langsung fidyah, atau orang tua tahun ini nggak mampu puasa, apalagi tahun depan bertambah umurnya, sehingga dia langsung fidyah. Nah, kalau orang yang hamil dan menyusui itu kan sementara, tahun depannya dia tidak hamil lagi, tahun depannya juga tidak hamil lagi, ya, sehingga mereka harus mengqadha, ya, harus mengqadha. Sebagian ulama, dan ini adalah ulama-ulama al-hadis, menyatakan mereka cukup membayar fidyah bagi orang yang hamil dan menyusui. Ya, sebagaimana athar yang dihukumi marfu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW memberikan rukhsah kepada orang yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah. Yang saja athar ini memang diperselisihkan para
ulama. Sehingga sebagian ulama kita harus pahami ada yang berpendapat cukup dengan fidyah orang yang yang hamil dan menyusui. Ya, maka nasihat saya bagi yang hamil dan menyusui hendaknya membayar qada terlebih dahulu, kecuali berat sekali. Kecuali berat. Tahun ini hamil, ya, berat. Tahun besoknya menyusui. Atau habis lahiran terus menyusui. Tahun depannya lagi hamil lagi. Tahun depannya lagi menyusui. Terus saja gitu, anaknya banyak. Itu memberatkan wanita, maka bisa langsung fidyah setelah ada rasa berat itu, karena harus mengqadha sekian puluh hari itu berat, maka dia baru ketika itu membayar fidyah. Ya Allah a'lam bishawab. Mungkin ini sekelumit yang bisa kita gali pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hikmah puasa dan sebagian hukum-hukum puasa, terutama berkaitan dengan safar dan sakit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, monggo ditanyakan. Baik, Ibu Anit, Ibu Haji Anit, ada pertanyaan yang masuk? Atau mungkin ada yang mau langsung bertanya? Bapak Aki Jainul Arifin mau bertanya, Pak, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik dan sangat bagus sekali dan sangat menyeluruh. Tapi tadi ada sesuatu hal yang mungkin belum dijelaskan oleh Ustaz. Ya, silakan. Tentang perjalanan yang dalam safar itu kemudian ada yang diberikan rukhsah, keringanan untuk berbuka. Tapi juga benarkah ada ayat bahwa mengatakan kalau berpuasa, kalau juga dilanjutkan berpuasa, akan itu juga lebih baik di dalam Al-Quran juga. Nah itu mohon diberikan mungkin tambahan penjelasan agar kita tidak tidak bingung lah. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Iya, insyaallah bagus Pak pertanyaannya Pak. Berkaitan dengan ayat wa antasumu khairun lakum, dan puasa lebih baik bagi kalian. Ini kalau kita urut dari sejarah puasa ini sebetulnya berbicara tentang puasa sebelum Ramadan. Jadi ayat yang ke-184 itu berbicara tentang sebelum diwajibkan. Jadi puasa-puasa pada waktu itu. Jadi dulu puasa yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Sehingga kemudian banyak sahabat yang berpuasa juga selain bulan Asyura. Nah, Allah katakan wa antasumu khairun lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tafsirnya ayat itu masih ada hubungannya dengan puasa-puasa sebelumnya. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum, dan seterusnya. Tapi kalau dari dilalah lafaznya ini bisa diambil kesimpulan bahwa berpuasa lebih baik. Karena itu ulama Hanafiyah mereka sangat ketat sekali untuk menjaga puasa Ramadan. Kenapa? Wa antasumu khairun lakum, dan puasa lebih baik bagi kalian, apalagi di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah bulan di mana kaum muslimin semuanya berpuasa, tentu akan lebih memudahkan kita untuk berpuasa. Beda dengan hari-hari setelahnya, Syawal, ya, apalagi Syawal. Masih banyak makanan. Ya, kita berkunjung ke sana makanan, berkunjung ke sana disuruh makan. Nah, itu mengkodoknya agak gimana gitu ya. Nah ini, jadi lebih baik kita coba berpuasa terlebih dahulu, baru kita mengambil rukhsah. Oke. Nah. Oke. Terima kasih. Ada lagi boleh bertanya satu lagi nih? Silakan Pak. Ini mungkin berkaitan dengan lupa.
Lupa. Pada saat berpuasa kemudian lupa. Jadi entah sebabnya macam-macam. Entah karena memang benar-benar lupa gitu, atau lupa sampai rumah umpama tidak sengaja buka lemari makanan kok banyak makanan. Ini dia lupa sedang puasa. Ngambil piring makan misalnya gitu dengan secukupnya. Baru dia ingat setelah dia makan. Itu bagaimana? Umpamanya semacam itu, atau bertamu misalnya kita diajak bertamu. Tapi ini mungkin tidak, mungkin ini bukan Ramadan mungkin, atau bukan puasa sunnah atau apa. Tiba-tiba dijamu oleh tuan rumah, kita lupa ikut minum, ikut makan, padahal dia sudah nawaitu untuk berpuasa sunnah, misalnya sunnah Rajab atau sunnah Sya'ban, umpama semacam itu. Nah, mohon juga diberikan penjelasan Ustaz. Terima kasih Pak. Makanya, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, man akala au syariba wa huwa sha'imun falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan, minum, ya, sedangkan dia dalam kondisi berpuasa, ya, dan dia lupa, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Itu hanyalah Allah ingin memberi makan dan minum padanya. Jadi lupa itu betul-betul lupa, ya, itu pemberian dari Allah. Bahkan kalau dilihat dari ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, janganlah Engkau memberikan hukuman kepada kami kalau kami lupa atau kami alpa. Kesalahan yang tidak disengaja itu namanya alpa. Kalau ini disengaja ya beda lagi. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ajal laqad fa'altu, ya, aku telah memberikan ampunan itu. Ya. Jadi lupa itu memang betul-betul, ya, namanya manusia lupa. Sedang puasa kemudian makan, minum, lanjutkan puasanya. Bahkan ada kisah sahabat, dia lupa, ya Rasulullah, saya di bulan Ramadan saya makan, saya minum. Kata Nabi, lanjutkan puasanya. Iya. Besoknya lagi, saya lupa lagi ya Rasulullah, saya makan, saya minum. Kata Nabi, lanjutkan puasanya. Ya Rasulullah, hari ketiganya saya makan dan saya minum. Maka Nabi SAW katakan, kamu seperti orang yang gak pernah puasa. Jadi tetap berlaku, asalkan lupanya adalah lupa betulan. Lupa betulan, ya. Betul-betul lupa, itu sudah di luar kehendak manusia. Lupa sholat, lupa makan, minum ketika puasa. Kalau lupa hubungan suami istri, gimana Pak? Bisa nggak di bulan Ramadan? Ini dibawakan oleh para ulama, ya. Kalau memang betul-betul lupa, ya, bahkan berhubungan di bulan Ramadan, istrinya lupa, suaminya lupa, ya sudah, bagaimana lagi? Ya sudah, bagaimana lagi? Karena lupa. Tapi kalau setengah lupa atau ingat tapi dilanjutin, nah ini kafarah, membayar kafarah. Itu Pak, ya. Nah, jadi karena lupa dilanjutkan saja puasanya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Baik, terakhir mungkin yang ingin bertanya. Ya, terakhir. Monggo. Mas Randy. Oke, enggak ada. Baik Pak Ustadz, saya mau bertanya satu aja. Oke, silakan Kang Kurnia. Mengenai ini, kalau ini lupanya lupa pada masa jahiliyah, SMP SMA itu kan banyak banyak batalnya Pak Ustadz ya, sampai sekarang kita udah berapa nih, jadi bayarnya tuh gimana Pak Ustadz ya, apakah kita dengan sedekah atau dicicil puasa sunnah, yang itu juga kadang-kadang kita on off. Jadi puasa sunnah itu memang berat seperti Pak Ustadz bilang, kalau dalam suasana Ramadan semuanya berpuasa, tapi dalam hari yang lain berat banget memang kita rasakan itu. Bagaimana Pak Ustadz ya dengan yang seperti Pak Ustadz di awal-awal cerita kita, ya memang pernah Pak Ustadz itu pura-pura wudu tapi ditelen. Masuk kamar makan mie, sampai rumah ngakunya puasa lagi. Ya Allah, itu kita pernah lakuin semua itu ternyata. Iya.
Nah, bagaimana apakah kita harus mengqadha? Yang pertama bahwa syarat mukallaf seseorang itu diberikan beban taklif, yakni ibadah dari Allah SWT adalah aqil dan baligh. Aqil itu berakal, baligh itu sudah dewasa. Ya. Kalau ada orang yang kurang akalnya, tentu meskipun sudah usia 20, 25 tetap tidak wajib puasa, tidak wajib sholat dan seterusnya. Harus ada akil dan balik. Balik itu bagaimana? Laki-laki dengan mimpi basah, perempuan dengan haid, ya. Maka ketika mimpi basah atau haid itu sudah dewasa. Nah, apabila puasa kita waktu itu misalkan SD kelas 5, saya belum mimpi basah Ustadz, belum mimpi basah, maka tidak perlu mengqadha. Atau kita usia kelas 1 SMP juga belum mimpi basah, maka tidak perlu mengqadha karena memang belum wajib kepada kita. Ya, kenapa orang tua kita menyuruh kita berpuasa? Sebagai bentuk latihan, dan kita mendapatkan pahala dalam latihan itu. Ya, hanya saja kalau kita tidak kuat atau kita membatalkan, kita tidak berdosa. Ya, jadi kalau melakukan ketaatan sebelum balik, ketaatan itu terhitung sebagai kebaikan. Tapi kalau melakukan dosa itu tidak atau belum terhitung sebagai sebuah dosa, kecuali kezaliman kepada orang lain. Kan kita masih SD mecahin kaca tetangga gitu ya. Itu harus kita ganti karena hubungannya dengan kalau hubungannya dengan Allah harus tidak perlu karena kita tidak dosa. Nah, yang perlu dihitung adalah setelah kita balik. Kira-kira saya balik itu kelas 2 SMP. Kelas 3 SMP pernah nggak kita curi-curi minum, curi-curi makan ketika Ramadan? Kelas SMA-nya, terus kuliah. Nah, itu dihitung kira-kira berapa? Ya, kalau susah diperkirakan saja. Kira-kira 10 hari lebih, 15 hari lebih, 20 hari kayaknya. Nah, maka kita ambil yang kira-kira meyakinkan bagi kita. Kalau dikumpulkan semua, dirapel kira-kira berapa hari. Ya, itu Kang Ferdan bisa diperkirakan. Jadi kalau sebelum balik belum wajib, sehingga tidak perlu mengqadha. Nah, alhamdulillah ya, waktu kita kecil minum nggak ketahuan, tidak perlu mengqadha. Saya SD begitu Pak, panas, pulang jalan kaki jauh, panas ya, karena saya dulu SD-nya di daerah, di kampung gitu ya, jalan tuh panas itu. Ya hanya minum saja 1 gelas biar nggak haus, habis itu lanjutin puasa. SD. Dan waktu itu belum balik, alhamdulillah, sehingga saya tidak perlu mengqadha. Adapun SMP ke atas saya tidak pernah batal, alhamdulillah, kecuali safar atau sakit ya. Itu Kang Fardan diperkirakan. Baik Pak Ustadz, karena waktu juga insya Allah sebentar lagi kita menuju zuhur, mungkin kita akhiri perjumpaan kita kaidah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita sebarkan ilmunya minimal ke diri dan diamalkan minimal ke diri kita dan keluarga kita. Pak Ustadz, mungkin sebelum ditutup bisa memberikan semacam doa untuk kesehatan kita semua di sini yang hadir dan yang dalam keadaan sakit bisa dalam sehat walafiat. Mungkin gitu Pak Ustadz, sebelum itu kiranya bisa memberikan doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma iqbal a'malana. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya Rahman ya Rahim. Allahumma ishfi mardana. Allahumma ishfi mardana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, sampaikanlah kita
ke bulan Ramadan. Dan kepada kita ya Allah dengan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kami sebagaimana Engkau mengampuni Nabi Adam alaihi salam dari dosanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Agung. Semoga disampaikan sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian berakhir kajian kita. Dari saya atas nama teman-teman kajian Kurma, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Izinkan saya menyampaikan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ini Pak. Mohon pamit Pak Farhan sama Pak Ustadz. Terima kasih, alhamdulillah. Yang pada Denul Arifin dan semuanya. Pak Randy. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat walafiat semua dan Ustadz Abu Jayan, Ustadz Agung kita bisa berjumpa lagi. Amin. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih, Pak Ustadz. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.